Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi. Berkaitan dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan membekukan berita acara sumpah advokat nomor sekian atas nama M. Firdaus Oiwobo SH yang ditetapkan diserang pada tanggal 11 Februari 2025. Penetapan ini membekukan bas dari advokat yang menjadi anggota Fradi WPI pada tanggal 10 Februari 2025. Jadi tanggal pembekuannya terbit setelah Saudara Firdaus menjadi anggota di Fradi WPI. Berkaitan dengan pembekuan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai organisasi. Yang pertama, tentunya kami akan melakukan pembelaan secara hukum terhadap pembekuan ini. Kami nanti akan berdiskusi dengan Saudara Firdaus, karena saat ini saya sedang berada di Karanganyar, Bang Firdaus sedang di Jakarta. Kami akan mencari waktu untuk diskusi apa langkah hukumnya, apakah kami akan mengambil langkah hukum tun atau apa langkah hukum berikutnya. Tentunya kami sebagai organisasi tidak akan tinggal diam. Kami akan memperjuangkan hak-hak dari anggota kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memberi komentar bahwa pembekuan ini terbit berkaitan dengan kejadian Saudara Firdaus naik ke atas meja di persidangan yang lalu. Nah, kalau pendapat kami sebagai Fradi WPI, kejadian itu terjadi secara spontan dalam rangka melindungi atau membela klien dari Saudara Firdaus, yaitu Saudara Rasman. Nah, di mana saat itu terjadi menurut kami chaos atau kegaduhan, kekacauan, sehingga hiruk pikuk. Tahu-tahu Saudara Firdaus sudah di atas meja karena terjadi ada beberapa orang yang merangsek mendekati Saudara, menyentuh klien Saudara Firdaus, Bapak Rasman. Dan saat itu kalau kita cermati dengan jeli rekaman yang ada, sidang dalam kondisi skors, dan di ruangan itu tidak ada yang mulia hakim. Saya ulangi ya, di ruangan itu tidak ada yang mulia hakim. Ruangan itu sedang tidak ada persidangan, sedang skors dan sedang tidak ada yang mulia hakim. Nah, untuk contempt of court sendiri, saat ini masih belum ada aturan yang jelas eksplisit mengatur apabila seorang pengacara naik ke atas meja, maka akan dibekukan basnya. Ini yang menjadi keberatan kami. Bahwa hukum positif di Indonesia menganut asas legalitas. Selama belum ada peraturan yang mengaturnya, maka seseorang tidak bisa dihukum karena itu. Karena sebelumnya tidak ada aturan yang jelas mengatur seberapa batasan kode etik itu, maka menurut kami, kurang tepat pembekuan yang sepihak yang dilakukan terhadap anggota kami, Advokat Firdaus. Karena keberatan kami yang pertama adalah saat itu tidak sedang dalam persidangan yang berjalan. Saat itu kondisi sedang skors. Itu keberatan kami yang pertama. Yang kedua, saat itu tidak ada majelis hakim di ruangan itu. Tidak ada yang mulia di situ. Yang ketiga, saat itu kondisi sedang gaduh, sedang chaos. Dan itu adalah spontan dalam rangka hendak melindungi kliennya, supaya tidak jadi hal-hal yang tidak terhadap klien. Dalam hal itu harus diletakkan juga posisinya, Saudara Firdaus sedang berprofesi memang menjalankan fungsinya sebagai pengacara, penasihat hukum, officio nobile. Sedangkan Saudara Rasman hari itu tidak sedang berprofesi sebagai pengacara. Hari itu Saudara Rasman sedang dalam posisi sebagai terdakwa. Saya mendapat surat juga yang kedua berkaitan dengan pembekuan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat Saudara Rasman Arif Nasution tanggal 11 Februari ditetapkan di Ambon. Tadi saya sudah telepon berbicara dengan Saudara Rasman juga. Ini pendapat kami sebagai Fradi WPI dan sebagai rekan seprofesi dengan Saudara Rasman, lawyer. Menurut kami pembekuan terhadap bas Saudara Rasman juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena hari itu Saudara Rasman tidak sedang menjalankan profesinya
sebagai advokat atau pengacara atau penasihat hukum tidak sedang menjalankan officio nobilinya. Saat itu beliau sedang, maaf ya, tanda petik, di kursi pesakitan yang disebut terdakwa. Saat itu beliau menjadi klien dari pengacara-pengacara yang ada. Saat itu beliau sedang jadi terdakwa. Di mana contempt of court yang dilakukan oleh saudara Rasman yang mengakibatkan pembekuan basnya. Apa korelasinya? Menurut saya, maaf, kurang tepat sekali. Karena posisi saudara Rasman bukan sebagai lawyer saat itu. Sedang dalam posisi sebagai terdakwa. Dan seorang terdakwa yang sedang mengalami proses hukum, menjalankan proses hukum, tahu-tahu mendapat tambahan sanksi pembekuan basnya. Menurut saya sangat-sangat kurang tepat. Mari kita berpikir jernih dan jangan menggunakan emosi. Para pakar hukum, para senior-senior saya, hal ini harus dikaji lebih lanjut. Dan berikutnya juga, tindakan pembekuan ini, pendapat kami Fradi WP, berbahaya menurut kami, bagi semua lawyer. Karena berarti sewaktu-waktu kita juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh rekan kita Firdaus. Apa batasannya? Kita juga bisa mengalami seperti saudara kita Rasman. Karena hari ini nggak ada buku panduan, tidak ada aturan hukum, tidak ada perundang-undangan yang mengatur seberapa batasan kode etik itu, seberapa batasan yang bisa membuat kita sebagai lawyer dibekukan basnya. Bukannya kita ini juga penegak hukum yang independen dan mandiri, yang sejajar dengan kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Kita sejajar. Dalam hal ini, pembekuan ini menurut kami membahayakan bagi semua profesi kita lawyer. Mari Anda para lawyer berpikir jernih, kepala dingin, jangan emosi, jangan tidak suka. Kesampingkan dulu ketidaksukaan Anda terhadap anggota kami Firdaus, maaf ya. Tetapi berpikir jernih sebagai profesi lawyer. Tiba-tiba dibekukan. Saudara Firdaus dibekukan tiba-tiba, saudara Rasman dibekukan tiba-tiba. Bahkan saudara Rasman tidak sedang menjalankan profesinya sebagai pengacara. Sedang dalam posisi sebagai terdakwa, ikut dibekukan. Apa yang menjamin kita sebagai pengacara ke depan ketika kita membela hak klien kita, memperjuangkan berprofesi, dan namanya manusia spontan, ada yang namanya emosi, ada yang namanya spontanitas untuk membela, melindungi klien kita. Apa yang menjamin kita tidak akan mengalami hal yang sama? Pembekuan bas. Ini hal yang luar biasa terjadi, extraordinary, luar biasa. Kita harus sikapi, terutama Anda semua lawyer yang senior saya, para pakar hukum, ayo kita diskusi. Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan juga ada batasan yang jelas. Kita sebagai lawyer, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan.